Oke, tentang fluida, secara umum fluida itu apa ya? Fluida itu kan zat ya. Nah, zat kan yang umum kan padat, cair, dan gas. Nah, cair dan gas itu karakteristiknya bisa mengalir ya. Tidak seperti benda padat. Benda padat kan tidak bisa mengalir ya, karena volumenya nggak bisa berubah ya. Berubahnya sulit ya, sekali kita tekan atau kita panaskan. Nah, kalau di fluida atau gas, mereka kan menyesuaikan ruang ya. Artinya kalau gas ataupun air gitu, kita tempatkan di gelas yang seperti ini, dengan yang mangkuk seperti ini, ataupun di kotak seperti ini. Nah, mereka kan bentuknya akan beda-beda ya. Dia akan menyesuaikan aja dengan wadahnya. Nah, karena bisa seperti itu, mereka bisa mengalir ya. Artinya kalau kita di pipa gini, nah kalau kita isi air, bisa mengalir ya airnya. Atau kita pakai udara, seperti di pompa angin itu, yang di sepeda, yang di ban sepeda kendaraan, itu kan anginnya atau udaranya bisa mengalir ya. Tapi kalau kita taruh es batu kan nggak bisa mengalir ya, karena ya memang es batu itu padat dan padat bukan fluida. Jadi intinya fluida itu zat yang bisa mengalir. Nah nanti eh, antara cair dan gas ya, terkadang kalau sudah ada cair, nanti gasnya efeknya diabaikan. Misalkan gaya Archimedes nanti atau gaya apung. Nah, gaya apung dari udara dan air itu sebenarnya ada. Tapi kalau kita sudah di dalam air, biasanya tidak usah hitung yang udaranya ya, karena nanti kita lihat bahwa gayanya sebanding dengan massa jenis. Jadi massa jenis air itu kan hampir 1000 kali yang udara ya. Berarti kalau di kasus seperti itu bisa saja diabaikan. Nah, itu sekilas tentang fluida. Lalu di fluida nanti yang dipelajari ada fluida yang diam ya, atau fluidanya di situ aja, nggak pindah tempat. Itu fluida statis ya. Lalu lawan katanya statis ya fluida dinamis, fluida yang mengalir ya, seperti di pompa dan sebagainya tadi. Nah, untuk pembahasan di fluida statis ya, biasanya yang dibahas itu tentang ini ya, juga sudah familiar ya, tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis bedanya dengan tekanan yang di benda padat apa? Kalau di benda padat ya, katakan ini permukaannya, lalu benda padat seperti ini ada di atasnya. Nah, tekanan benda padat itu kan ya pasti ke sini ya, yang kita rasakan tekanannya. Jadi bisa dibilang ke bawah gitu. Nggak mungkin kalau kontaknya dengan benda itu seperti ini, lalu tekanannya kok miring kayak gini kan nggak mungkin ya kalau di benda padat. Tapi kalau di fluida, nah sifat tekanannya lain ya. Jadi tekanannya ke segala arah. Artinya kalau kita misalkan di dalam air ya, di titik ini, nah tekanan hidrostatis tuh nyebar gini ya, ke segala arah. Jadi seandainya eh, di dalam air ada, katakan ada bangunan yang seperti ini ya bentuknya. Katakan misalkan seperti ini. Nah, katakan ada bangunan seperti ini. Nah, di sisi yang luar ini tekanannya menekan ke sini ya, ke sini. Lalu yang sisi kanan juga menekan ke sini ya, karena tekanannya bisa ke segala arah seperti ini. Jadi nanti menyesuaikan aja dia di posisi mana, pasti bisa menekan ke segala arah. Karena itu sifat dari fluida ya, yang membedakan dengan zat cair. Begitu pula kalau di ini kan di air ya, kalau di udara ya, ya kita berdiri sekarang ini sebenarnya kan kita tenggelam di udara ya. Nah, maka kalau kita tenggelam di udara, dalam tanda kutip, jadi udara kita menekan tubuh kita ya, itu yang kita rasakan sebagai tekanan udara ya. Yang mana nanti semakin naik ke atas, semakin ke gunung gitu, tekanan udaranya semakin kecil. Sedangkan kalau biasanya semakin turun ke bawah, tekanan udaranya semakin besar. Nah, itu sifatnya adalah ke segala arah ya. Lalu untuk besar tekanan,
itu bergantung kedalaman ya. Ingat nanti untuk membedakan antara kedalaman dan ketinggian. Karena kadang lambangnya sama ya. Kedalaman. Jadi bedakan kedalaman dan ketinggian ya. Katakan kolam seperti ini. Nah, ini permukaannya. Lalu kita titik ada di sini. Nah, ini itu disebut ini kan acuan kita kan tanah kita kan ada di sini ya, di bawah ini ya, di dasar. Nah, kalau dari sini ke sini, katakan ini A, katakan ini B. Nah, yang disebut kedalaman itu A ya. A itu A itu ketinggian. Balik kebalik. Lalu yang B itu kedalaman ya. Jadi dibedakan ketinggian dan kedalaman dengan terbalik. Nah, untuk gravitasi dan massa jenis fluida yang konstan, ingat ini massa jenis fluidanya bukan benda. Maka ya seperti rumus di SMP ya, P sama dengan rho H gini. Ingat di sini H itu adalah kedalaman, bukan ketinggian. Nah, ini ya. Kalau yang ini ya rasa udah tahu semua sih ya. Tapi bagaimana kalau sekarang kasus umum ya? Misalkan gini ya, gravitasi itu sebenarnya nggak konstan kan? Gravitasi itu kan seperti yang dipelajari kemarin ya, percepatan gravitasi itu kan min gm per r kuadrat ya. Artinya kalau jarak kita berubah, gravitasinya berubah. Jadi di sini karena kita lihat bahwa dia itu bergantung pada kedalaman. Nah, kedalaman ini kan merupakan posisi ya. Jadi kalau nanti eh, Rho dan G-nya itu fungsi posisi, kita nggak bisa pakai langsung P sama dengan Rho GH. Tapi kita pakai bentuk eh, diferensialnya. Jadi untuk G fungsi, katakan fungsi Y ya, dan Rho-nya juga fungsi Y, dengan ini, Y itu ketinggian ya sekarang. Y itu ketinggian. Karena kalau untuk percepatan gravitasi ataupun rho itu lebih mudahnya identifikasi terhadap ketinggian ya. Jadi misalkan ini di bumi, lalu di titik ini. Nah, kita kan kalau misalkan di tekanan udara gitu ya, kita mau bilang kedalaman tuh gimana ya cara ngukurnya? Kan nggak bisa ya. Permukaan luarnya itu kan nggak jelas ya batasnya antara atmosfer dengan luar angkasa. Makanya di sini G-nya, gravitasinya, maupun misalkan nanti massa jenis udaranya itu berubah-ubah, nggak konstan ya. Itu lebih mudah kalau kalau dinyatakan sebagai fungsi y seperti ini, y yang ketinggian. Nah, makanya di situ g-nya dan rho-nya adalah fungsi y yang merupakan ketinggiannya, bukan kedalaman. Kalau yang kasus yang atas itu tadi yang rho GH itu kasus yang mudah ya. Misalkan di air, itu kan kedalamannya kita bisa tentukan karena ada batas antara permukaan air dengan udara. Itu jelas. Dengan kalau nanti misalkan di udara gini kan nggak jelas. Jadi lebih mudah pakai ketinggian. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka kita ke bentuk persamaan diferensial ya. Jadi nanti bentuknya adalah seperti ini, dP sama dengan minus rho fungsi Y kalikan G fungsi Y kalikan DY. Nah, kenapa minus? Karena kalau semakin naik, semakin turun ya. Karena Y-nya itu ketinggian. Jadi karena dia itu lawannya kedalaman ya. Artinya kalau ketinggian dy-nya itu nambah, berarti kan kedalamannya berkurang. Otomatis tekanan hidrostatisnya akan berkurang. Makanya di sini kita pakai minus.
Atau kalau kita misalkan ini integralkan ya dari Y1 ke Y2, jadi P, nanti jadi P di Y2 dikurangi P di Y1 sama dengan integral dari Y1 ke Y2 dari min rho Y kali GY kalikan DY ya. Jadi nanti tinggal integralkan aja fungsi yang di sini, bagaimana hasilnya. Nah, nanti masukkan batasnya dari Y1 ke Y2, itu kita bisa menentukan perbedaan ya. Jadi kalau pakai ini nanti yang ketemu adalah perbedaan tekanan antara di titik Y1 dengan Y2. Nanti kalau mau coba, silahkan misalkan katakan apa ya, udara gitu ya. Katakan kita punya rho-nya itu konstan dulu. Misalkan rho udara gini. Lalu G-nya itu gravitasi ya. Nah, ingat di sini eh, pakai besarnya saja ya untuk gravitasi ya. Nggak usah di minus lagi. Jadi kalau walaupun G itu min Gm per R kuadrat atau per Y kuadrat. Tapi di sini kita ambil nilainya saja karena minusnya udah include di depan ini ya nanti. Nanti kalau ke minus lagi kan jadi positif. Berarti kalau misalkan di udara nanti dia rho-nya rho udara, tapi gravitasinya bentuk seperti ini. Nah, nanti silakan ini diintegralkan ya. Min ini diintegralkan dari Y1 sampai Y2. Nah, nanti akan ketemu berapa P di Y2 dikurangi P di Y1. Itu secara umum ya, untuk tekanan hidrostatis. Lalu eh, ini ya, aku lupa istilahnya apa. Kayaknya hukum hidrostatis atau apa gitu. Bahwa eh, titik-titik pada kedalaman yang sama. Nah, titik-titik apabila kedalamannya sama, maka memiliki tekanan hidrostatis yang sama ya. Jadi tekanan hidrostatisnya sama. Katakan kita punya biasanya kalau di SMP dulu ya ada soal-soal yang bejana-bejana berhubungan gini, akan bentuknya macam-macam. Nah, katakan seperti ini ya. Lalu airnya itu tekan ketinggiannya seperti ini, akan misalkan aja nih ya, ya walaupun nggak 100% akurat. Misalkan kita analisis ketinggian atau kedalaman atau di titik yang sebenarnya pada kedalaman ataupun ketinggian ya, bebas ya. Di kedalaman boleh atau ketinggian. Kalau misalkan bingung mendefinisikan acuan dari kedalaman, pakai ketinggian sama saja. Jadi misal acuan kita ketinggiannya itu kita cari di titik ini ya. Nah, di sepanjang ketinggian itu ya, misalkan ada titik di sini, sini. Nah, di titik 3 itu tekanannya sama semua ya. Tekanannya, tekanan hidrostatisnya P1 semua ya. Nggak peduli atasnya itu seperti apa. Pokoknya tekanan hidrostatis di situ P1. Lalu misalkan kita geser lagi. Nah, kalau pindah ketinggian tentu saja tekanannya bakal beda. Tapi sekali lagi di titik-titik yang di ketinggian ini yang sama, dia tekanannya sama semua ya. Walaupun nilainya beda dari yang di P1 tadi. Sebutlah P2. Nah, ini konsep di tekanan hidrostatis ya. Lalu nanti kalau misal ada tekanan udara, kalau mau tekanan total ya tinggal tekanan hidrostatis berapa ditambah tekanan udaranya. Ya, gampang aja kalau itu.